Waduh, sedangkan menggunakan nilai-nilai normatif untuk memprovokasi orang, ya itu nggak boleh. Apalagi nilai-nilai agama, Bib, nggak boleh, Bib. Dengan alasan apapun. Tapi kalau memang mau lepas candu, ya tahu kalian lepas candu, apa namanya udah nggak tertahankan lagi, ya udah ajak ke luar negeri aja lah. Tapi jangan lupa aja itu Bahar Smith. Aja, jangan ditinggalkan di sini. Agak repot juga kami ngurusinnya ini. Oke teman-teman, untuk hari ini saya akan menggarap sebuah video atau berita. Dan untuk video atau berita kali ini yang dibahas yaitu tentang Habib Rizik Syihab. Nah, ini yang telah ramai dibicarakan di media sosial waktu kemarin-kemarinnya, yaitu Habib Rizik Syihab ini tersulut emosi dengan pembicaraan atau ucapan dari Gus Fuad Pleret. Nah, dan ini saking emosinya Habib Rizik Syihab, nah ini mengajak perang ini. Dan ini tentunya sangat menarik dan sangat seru sekali, dan ini sudah respon oleh PWI. Nah, PWI yaitu Pejuang Wali Songo Indonesia. Nah, ini sangat menarik dan sangat seru sekali untuk pembahasan atau komentar kali ini seperti biasa. Untuk pembahasan atau komentar kali ini dibahas oleh teman kreator kita yaitu Opung Parbelak. Nah, tentunya teman-teman suka dengan pembahasannya Opung Parbelak ini. Oke teman-teman, supaya teman-teman tidak penasaran dengan isi videonya, mari kita langsung aja kita tonton videonya. Oke, mari kita langsung gas. Kalian tahu hal mengerikan apa yang sedang terjadi? Habib Rizik Syihab mengajak perang. Dan ngajak perangnya bukan ke luar negeri. Ngajak perang di dalam negeri. Bib, kalau ngajak perang itu ke luar negeri, Bib. Biar paten gitu, Bib. Ngajak perang itu bawa pasukan contohnya ke Suriah, ke Afghanistan, ke Irak gitu loh, Bib. Masa ngajak perang untuk memerangi bangsa sendiri? Logikanya nggak masuk gitu, Bib. Tapi ngomong-ngomong, Bib, Habib ini bangsa Indonesia bukan, Bib? Ya bangsa Indonesia lah, Pung. Dia punya KTP. Pasti. KTP-nya itu WNI, warga negara Indonesia. Bukan gitu, Bib. Masalahnya beberapa tahun yang lalu pun pengungsi Rohingya itu yang ada di kabupaten yang ada di Pekanbaru, yang ada di Medan dan ada di Pulau Jawa, itu juga bisa dapatkan KTP, Bib. Ada juga nicknya itu. Nomor induk kependudukan Rohingya dapat KTP. Ya kan begitu kadang-kadang kita ini ya. Di KTP kita Kristen, tapi nggak mengajarkan ajaran Yesus. Di KTP kita Islam, tapi kita nggak pernah mengamalkan ajaran Islam itu sendiri. Di KTP kita ya itu tertulis Buddha, tapi kita nggak pernah mengamalkan nilai-nilai yang ditanamkan di agama Buddha. Udah cocok jadi menteri agama. Udah cocok lah, Pung. Apalagi kalau kau pakai peci hitam, Pung. Paten kali, Pung. Tunggu dulu, belum saatnya. Karena apa? Karena di mana-mana gua asal pakai peci hitam, dibilang laku guru gimbul. Serba salah, ya kan? Mau diet dikit aku, nanti kalau misalnya agak kurusan dikit dibilang lagi Guntur Romli. Kemarin aku live, ya kan? Ya kalau nggak salah di TikTok atau di apa tuh? Di TikTok kalau nggak, di YouTube, ya kan? Pakai peci ku miring, ku bilang, ya kan? Ada masalah apa rupanya dengan peci hitam? Ku bilang, peci hitam ini tidak melambangkan agama, bukan simbol agama ini, ku bilang begitu kan? Karena dari dulu pejuang-pejuang kita juga pakai peci hitam. Betul. Jadi jangan pernah kita itu mencari alasan tertentu untuk menyerang orang lain. Ku bilang begitu. Langsung sampai ke bawah, aku tunggu sampai 500 komentar, gak komentar lagi dia. Jadi gini loh, ya kan? Memang betul ya, Habib Rizik ini ya terpancing emosinya ya oleh karena satu hal. Sama seperti masalah peci tadi, Bib. Itu kan hal yang remeh-temeh gitu loh ya, yang nggak ada kaitannya dengan agama gitu. Remeh-temeh maksudnya aku bukan aku merendahkan nilai peci hitam, bukan ya, karena kita bisa lihat pejuang ya itu memakai peci hitam. Para proklamator kita menggunakan peci hitam. Di tempat-tempat contoh acara-acara adat pun juga kita pakai peci hitam loh.
gitu, adat Batak contohnya. Kalau misalnya kita ada protokol acara dalam adat Batak, itu pakai peci hitam. Jadi peci hitam itu peci yang sudah bisa dikatakan adalah milik semua bangsa Indonesia. Aku terima kalau ditegur topiku miring kan, karena aku pakai peci kayak model kabayan itu loh. Aku bilang sama dia, kalau kamu negur aku, tegur dulu kabayan. Aduh, si Amu. Ulah gitu atuh, Neng. Iya kan? Itu dia. Maka itu saya lihat ini nggak boleh dibiarkan. Maka itu berdasarkan pertemuan ini, saudara, saya mau sampaikan ini kepada monyet yang sudah mendirikan ormas monyet dengan laskar monyet yang didukung oleh sejumlah jenderal-jenderal monyet, saudara. Ada oknum-oknum jenderal-jenderal monyet yang mendukung ormas monyet ini, saudara. Saya mau sampaikan kepada mereka, sudah capek tidak? Kalian setiap hari menghina, memfitnah, capek. Kita perang aja deh. Kita perang aja. Saya siap untuk kobarkan perang melawan mereka dengan backingnya, sudah. Takbir. Umat Islam semua saya tanya, siap perang lawan gerombolan monyet? Takbir. 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 Ini bulan Ramadan. Habaib-habaib di mana lagi mimpin umat, tarawih, khataman, baca Quran. Kiai-kiai, ulama-ulama di mana lagi bikin buka bersama, it'amul masakin, lagi kasih nasihat, suasana sejuk, enak, saudara. Bahkan umat Islam di mana-mana menahan diri, nggak ikut-ikutan dengan demonstrasinya mahasiswa. Untuk apa? Menjaga kehusuan daripada bulan Ramadan. Begitu mau masuk akhir Ramadan, mereka kotori, kurang ajar. Selama ini mereka caci maki. Tapi pengumuman lah dulu dikit ya, pengumuman dikit. Ini harus kugaungkan ini ya. Jadi jangan sampai lupa ya, Opung Parbelak dan juga teman-teman kreator lainnya ya, itu akan berangkat ke Solo. Tiba di Solo kami itu tanggal 20 ya, tanggal 20 April 2025. Jadi kami akan berangkat ke sana bersama-sama, jumpa di sana dengan ada Mas Agri Fanani, AR Mahmud, Farm Project, Mas Hengki dari Banyuwangi Official, Mas Umron dari Black Remajenang, setelah itu Vicky Himpong ya dari Manado, setelah itu ada Sirait Media dari Kota Jakarta, setelah itu ada Renaldis dari Tanah Karo jauh-jauh, dan DCTV dari Kalimantan. Ya, kita akan bertemu nanti di titik kumpul kami di Solo ya. Jadi Opung Parbelak akan berangkat ya, entah singgah di Jakarta atau ya langsung penerbangan dari Kuala Namu ya, dari Medan sampai ke Bandara Soekarno-Hatta ya. Jadi bisa dikatakan Soekarno-Hatta sih, ke Solo langsung Soekarno-Hatta. Sejak kapan Soekarno-Hatta pindah ke Solo? Ya, dan Opung Parbelak akan mengadakan roadshow 2 hari di Solo, 2 hari di Jogja, dan 2 hari di Jakarta. Ya, jadi untuk teman-teman ya, seperti biasa terima kasih banyak untuk yang memberikan, menyisihkan rezekinya sedikit untuk Opung Parbelak. Dan kalau misalnya kalian ingin berkontribusi ya, untuk membantu mendukung perjalanan dan juga acara ini ya, kita akan wawancara nanti dengan Bapak Joko Widodo ya, maka silahkan ya, ada tertera rekening Opung Parbelak ada di sebelah kanan, dan juga di sebelah kiri ini ada nomor WA Opung Parbelak. Ya, terima kasih ya. Seberapapun yang kalian berikan, Opung Parbelak tidak bisa tidak bisa membalasnya. Opung Parbelak hanya bisa mendoakan supaya kalian tetap dalam keadaan sehat ya, panjang umur, dan juga usaha dan pekerjaannya semua dilancarkan. Amin. Amin ya robbal alamin ya. Jadi jangan sampai lupa dukung terus ya. Oke, mari kita kembali ya kepada pembahasan kita. Ya, jadi bukan nggak menghormati gitu, apalagi ya. Ini masalah Rizik Syihab ini katanya dia terpancing emosi karena ada salah satu Gus ya, salah satu kalau nggak salah namanya itu Gus Fuad Pleret ya. Beliau itu memang terkenal dengan seorang penceramah ya, yang menularkan ya semangat toleransi. Beginilah memang. Tapi dalam salah satu video ya, mungkin dia keselio lidah. Jadi kronologinya sedikit ya. Jadi beliau sampaikan katanya di dalam video itu guru tua itu monyet. Sorry. Ini kata-katanya Gus Fuad Pleret kan begitu. Nah ya, ternyata ya Gus Fuad Pleret mungkin dia menyadari kesalahannya dan dia membuat video klarifikasi.
Klarifikasi. Pung, emang siapa guru tua itu? Ya, guru tua itu adalah salah seorang tokoh Islam, ya, yang nama aslinya sebetulnya itu Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, itu dia, ya. Jadi tokoh sentral agama Islam yang ada di daerah Sulawesi Tengah. Jadi beliau itu adalah penyiar agama Islam yang ada di daerah Sulawesi Tengah dan juga wilayah timur Indonesia, kan begitu. Nah, ya, Gus Fuad Pleret ini sebetulnya kan sudah minta maaf, Bit. Apa sih gunanya minta maaf kalau misalnya terus-terusan diajak perang? Habib emosi dia, ya kan? Dibilangnya lah itu monyet, ya, ormas monyet, laskar monyet, yang didukung oleh oknum-oknum jenderal monyet. Ya. Mau ku bilang aku nggak perlu sebutkan nama ormasnya, udah pada tahu. Jadi ada satu ormas, ya, yang bisa dikatakan salah satu ormas yang cukup yang cukup mentereng lah, yang cukup kuat lah, ya, PWI, ya, bukan Persatuan Wartawan Indonesia, bukan. Ya, PWI itu adalah Pejuang Wali Songo Indonesia, ya. Pejuang Jadi Wali Songo Indonesia. di mana-mana sekarang PWI ini bersuara, ya, bersuara bagaimana mereka merespon, ya, ajakan perang dari Habib Rizik. Tuh kan, Bib, jadi pecah kita, Bib. Udah aku bilang, Bib, kalau misalnya ada masalah, ya, walaupun dia itu menyinggung bukan dirimu, tapi menyinggung Habaib, selesaikan dengan kekeluargaan gitu loh, Bib. Nggak capek kok, Bib. Bib, sorry ya, Bib, ya. Aku bilang kau itu bukan mengurangi rasa hormat, kayak gitulah kami di Medan ini, ya kan. Mama kami pun juga kami bilang kau. Kayak mana ya kau, Mak? Kayak mana ya kau, Pak? Udah aku siapkan nasimu ya, Pak, ya, di atas meja gitu. Jadi bukannya nggak mengurangi rasa hormat, ya, Bib, ya. Ingat ya, Opung Parbelak pada saat ini tidak berbicara masalah agama. Tidak, Opung Parbelak tidak akan pernah mencampuri masalah agama, tidak akan pernah mencampuri masalah ras, tidak, ya. Opung Parbelak adalah salah satu konten kreator dan salah satu personal yang sangat menjunjung tinggi nilai toleransi. Makanya Opung Parbelak bersuara karena apa? Karena aku tengok sudah terlihat tanda-tanda perpecahan anak bangsa ini, ya kan? Datang yang satu yang, Pung, jangan bilang anak bangsa, kami anak bangsa. Kalau orang itu pendatangnya itu. Ya, tapi kan sama-sama punya KTP kita. Ya. Dan nggak menutup kemungkinan juga sebetulnya banyak juga, ya, bagian dari kita itu masuk ke bagian mereka. Kok jadi gitu kan kau, Pung? Kok kau bilang kita? Ya biasalah kan begitu kadang-kadang kan. Ya, inilah rumah kita, Pak. Masih gubuk-gubuk kan begitu kan, padahal rumah saya kan begitu. Nah, Pak, ini perusahaan kita ini, Pak. Kalau yang ini ladang sawit siapa? Ini ladang sawit kita juga ini, Pak. Dilihat mobil ada Pajero Sport. Itu mobil siapa, Pak? Mobil kita juga, Pak. Mobil kita. Keluarlah istrinya kan. Nah, kenalkan, Pak, ini istri kita. Datang yang bertamu, enak juga dibagi-bagi. Aduh, kok jadi ngelantur kita. Jadi begitu, ya, memang betul, ya. Kalau nggak ada asap, ya, kalau nggak ada api nggak mungkin ada asap, kan begitu. Ada api makanya ada asap, kecuali kompor gas. Ya, sama mancis korek api. Mancis itu kalau diginikan kayaknya nggak ada asapnya itu. Ya kan, apalagi mancis-mancis apa itu yang otomatis. Jadi gitu, Bib, ya. Ini Habib ngajak-ngajak perang, ya. Kemarin kayak gitu juga ngasah golok. Tapi nggak jadi juga perang. Udah kalah banyak, Bib. Ya, apalagi bukannya bilang apa, Bib, ya. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Habib ini suka kali bikin gara-gara, apalagi di Jawa Barat kemarin. Karena Bapak Kang Dedi.
Karena Kang Deddy Mulyadi kemarin itu bikin 1000 patung ya di daerah Purwakarta ya. Itu langsung dibilang katanya Purwakarta itu kota berhala. Berarti Bali itu Bib, berhala itu Bib. Provinsi berhala gitu. Jujur dulu Bib, udah pernah belum kau ke Bali Bib? Hah? Begitu kau mendaratkan kaki di Bali Bib, kau udah nampak gapura di situ kan Bib? Gak boleh begitu Bib. Itu adalah kepercayaan mereka. Kan begitu. Jangan singgung-singgung. Habib ini kalau disinggung kepercayaannya marah, tapi kalau nyinggung kepercayaan orang gak marah dia. Begitu juga di tanah Sunda. Ya, padahal niat dari Kang Deddy Mulyadi itu adalah untuk melestarikan budaya, bukan menciptakan Purwakarta sebagai kabupaten berhala. Ya, jadi jangan pernah menginterpretasikan sesuatu itu cuman dari sudut pandang kita sendiri, Bib. Nggak boleh, Bib. Kau kalau mau belajar toleransi, Bib, sama aku dulu belajar, Bib. Aduh, memang betul ya, agama itu adalah nilai tertinggi. Ya, ketuhanan itu adalah nilai tertinggi dalam kehidupan. Tapi nggak semua orang beragama itu bertuhan. Kan begitu. Dan semua orang yang bertuhan tidak peduli apa agamanya. Ketika dia bertuhan, maka dia akan bersikap manis, sweet, baik, ramah kepada orang lain, meskipun beda agama. Udah cocok jadi Menteri Agama periode kedua. 2 periode, Pak. Jarang-jarang ada Menteri Agama 2 periode. Itu makanya, aduh, udahlah ya, jangan lagi pecah belah bangsa ini. Bangsa ini sedang menghadapi masalah yang bukan kecil, Bib. Besar masalah yang dihadapi bangsa ini ya. Kita perang melawan liberalisme, kita perang melawan kapitalisme ekonomi, kita perang melawan negara-negara yang ingin menghancurkan bangsa ini secara ekonomi. Kita sedang sibuk di situ, Bib. Nggak usah dulu kita berperang, Bib. Kalau mau ngajak perang, Bib, bawa ke luar negeri. Gitu loh. Kalaupun contohnya mau ngajak perang sesama anak bangsa, contohnya Habib dengan ormas tertentu mau perang, ya bawa, Bib, semua anggota Habib itu, tapi urus dulu paspornya. Bawa, ajak perang ke ke luar negeri, Bib. Bilang nanti sama ormas itu, ya kan, aku udah kurus semua paspor dari anggotamu, kau juga urus anggotamu itu paspornya itu semuanya, biar perang kita di luar negeri, gitu, Bib. Biar jangan terpengaruh gitu semua bangsa Indonesia ini, Bib. Jadi untuk teman-temanku, ya, ini bukan pesanan siapa-siapa, tapi ini adalah hasil diskusi, ya. Opung Parbelak ini kan senang berdiskusi. Kalian kira Opung Parbelak nggak pernah berdiskusi? Mau diskusi apa? Politik, sosial, ekonomi, agama. Oke, ayo, kecuali diskusi olahraga. Kalau ngomongin bola, tadi malam makanya aku nggak nonton bola. Aku cuma nonton bola ketika kecenderungan Indonesia, timnas Indonesia itu bisa dikatakanlah menang 1-5, ya, atau 2-1 lah, 2-1. Baru semangat aku nonton. Gitu loh. Tapi kalau misalnya kalau misalnya contohnya Indonesia ya melawan Brazil, itu yakin aku nggak aku tonton itu. Udah ketebak berapa skornya itu. Bukan merendahkan timnas ya, bukan, tapi ini adalah cambukan ya untuk timnas boleh semakin maju. Gitu loh ya. Tapi kalau ku tengok dari sekarang ini, ku tengok ya, nanti kalau misalnya perkembangan persepak bolaan sekarang ini ya, nanti satu saat kalau Indonesia ngelawan Brazil, aku ikut nonton kok, ikut nonton. Pastilah, pasti ikut nonton, emangnya toel. Vietnam lawan Indonesia, begitu Indonesia menang, diam dia. Begitu Vietnam yang menang, ketawa-ketawa dia. Aduh, NKRI harga mati. Itu yang harus kita jaga, Bib, gitu loh.
Terserah alasan orang kalian itu didatangkan oleh VOC Belanda oleh karena apa? Oleh karena kalian itu ingin mempengaruhi orang-orang yang ingin yang melakukan pemberontakan. Ya itu kan dari sisi sejarahnya kan begitu. Tapi kan mungkin ada perubahan gitu. Makin hari makin ada perubahan ya. Jadi banyak orang-orang yang tidak setuju atau misalnya anti ya sentimen dengan kaum habaib ya kan. Kalau Opung Parbela kayaknya nggak ada alasanku, ya kan? Karena apa? Karena tidak semua kaum dari para habaib ini yang buruk, nggak semua. Kalau bisa dibilang masih adalah beberapa habaib yang bisa dikatakan bisa untuk ditiru. Contohnya Habib Jafar ya. Itu bisa dilihat itu Habib Jafar itu adalah salah satu habib. Kayaknya itu habib yang paling toleransi ya. Ya. Dan juga ada habib-habib lainnya itu yang nggak bisa kusebutkan satu persatu namanya, nanti marah. Ya kan begitu. Ada aja habib-habib itu yang baik ya kan. Tapi sedikit. Ya kalau misalnya sedikit itu kan relatif, Bib. 1 di antara 10 contohnya, ya itu sedikit satu itu. Kan begitu, Bib kan? Oh, mana bisa kau bilang begitu? 1000 habaib yang ada di Indonesia. Iya 1000 kalau dibandingkan 1 juta, Bib. Sedikit juga kan, Bib? Jangan marah, Bib. Jangan marah loh. Ya kan? Sedikit. Kalau ku bilang banyak nanti nggak bisa ku pertanggungjawabkan, Bib. Karena apa yang kulihat mata itu yang ku sampaikan. Ya, ingat ya, kita bukan berbicara agama. Karena agama Islam adalah agama yang luhur, agama yang selalu mengajarkan nilai-nilai baik di dalam kehidupan bernegara. Yakin aku, sangat yakin. Begitu juga agama Kristen, agama Hindu, agama Buddha, aliran kepercayaan, tidak ada yang pernah mengajarkan ya bunuhlah orang yang bukan seagamamu. Nggak pernah. Bencilah orang yang bukan seagamamu. Nggak pernah. Caci makilah orang-orang yang tidak seakidah denganmu. Nggak pernah. Kan begitu ya. Ya walaupun aku pernah punya pengalaman, Bib, pengalaman. Aku mau ngontrak di satu rumah, kan begitu. Kayaknya bagus nih, ya kan? Nyari kontrakan lah, aku tanya, ya kan, Bu, boleh ini dikontrak? Aku bilang, langsung ditanya, kau marga apa? Marga Sitorus. Agama apa? Nggak jadi, Bib. Aku punya pengalaman 3 kali, Bib. Tanya lagi ya kan kemarin itu ya. Mau kontrak, Bu, bisa? Bisa? Agamanya apa? Langsung. Oh, gitu ya, Bu ya. Ya udah nggak apa-apa, kita hormati. Kita hormati ya kan. Jadi bisa dikatakan ya, aku nggak pernah mengumbar itu di mana-mana dan aku nggak pernah bikin di media sosial. Pokoknya aku viralkan, nggak pernah. Nggak tertarik aku, ya kan? Karena apa? Yang penting dari diri kita sendiri, bagaimana menjaga toleransi itu tetap terjaga. Kan begitu, tapi ya itulah dia, mindset seperti ini harusnya dirubah ya. Kita asik meributkan masalah agama, orang di sana udah nyampe ke bulan. Kita ribut asik aja ribut dengan masalah agama. Ya, orang sebelah sana udah lagi cari cara bagaimana caranya nyampe ke matahari tapi nggak kebakar. Kan begitu. Itu dia. Jadi bisa dikatakan ya, ini masalah apalah ini. Gimana lah aku bilang ya. Jangan dibawa-bawakan sentimen pribadi gitu loh. Mana boleh gitu, Bung. Sentimen pribadi. Guru tua itu adalah milik semua umat, kan begitu. Betul. Aku sudah cek profilnya, ya kan. Bisa dikatakan ya bukan hanya umat Islam saja yang menghormati guru tua. Kalau untuk di Sulawesi Tengah, sekitarnya dan juga wilayah Indonesia Timur ya, agama-agama lain pun juga tahu bagaimana sejarahnya guru tua, kan begitu. Yang jadi masalahnya ya, dari kalangan habaib, dari kalangan Balawi ya, mereka itu mendesak supaya guru tua dijadikan pahlawan, kan begitu. Nah, di sebelah sini loh, Bim, sebelah sini menghendaki supaya jangan ya, karena apa? Alasannya tidak cukup kuat untuk ya memberikan status pahlawan nasional kepada guru tua, atau lebih tepat dikatakan Habib Idrus bin Salim Al-Jufri.
nggak usah dipaksakan gitu. Sedangkan Soeharto saja bukannya bilang apa, sekian lama nggak bisa dipaksakan kan. Udah Soeharto itu loh. Koreksi aku, Bapak Soeharto itu pahlawan bukan? Koreksi dulu ya. Bapak pembangunan. Beliau itu bapak pembangunan, tapi kalau gelar pahlawan udah dikasih belum? Ya, jadi apalagi bukannya bilang apa di Tanah Pasundan. Aku bukannya bilang apa, enggak terlalu suka aku untuk apa namanya memprovokasi gitu loh, memprovokasi orang-orang ya, apalagi menggunakan agama untuk memprovokasi itu nggak boleh. Ya kalau misalnya Habaib contohnya ya kan apa sakit hati dengan apa yang diucapkan si siapa namanya itu si Gus Fuad Pleret ya, maunya contohnya kalau sebagai seorang pemimpin agama, pemimpin umat yang katanya apa namanya imam besar kan Bib, maunya telepon beliau, cari nomor teleponnya, ajak diskusi, apa alasanmu bilang seperti itu, aku nggak terima, atau sekalian aja laporkan Gus Fuad Pleret ke kepolisian, itu selesai kan begitu. Karena apa? Ya sudah apa namanya menghina gitu, menghina salah satu tokoh Islam yang sangat berpengaruh di Indonesia. Gitu, laporkan saja, tapi jangan diajak berperang. Ya, maaf Bib, maaf ya. Itu yang Habib ajak itu kemarin itu ya di masjid ya kalau nggak salah di pertemuan itu Bib, kalau misalnya diukur secara jumlah ya Bib, ya maaf Bib, itu nggak seberapa Bib sama yang lain-lain itu Bib, serius Bib. Ini PWI ini aku bukannya membela ya, karena aku juga bukan anggota PWI. Sudah mulai bersuara itu ya di Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, setiap kabupaten Bib. Ya, yang ada di Sumatera begitu juga, yang ada di Sulawesi begitu juga Bib. Ya, bergerak semua Bib. Aduh bahaya Bib. Ya, bahaya Bib. Apalagi Habib kan kemarin kan ormasnya kan sempat dilarang kan Bib. Iya kan, itu dia. Makanya Bib jangan terlalu frontal kali lah dalam urusan politik Bib. Kalau misalnya ahli agama aja, nggak usah campur-campurin masalah politik. Pung, ngeri kali nasihatmu itu Pung. Nggak ada salahnya yang lebih muda menasihati yang lebih tua kan. Tengoklah itu ya, Wakil Menteri Tenaga Kerja ya Immanuel Ebenezer itu kan sudah berkunjung itu ke rumah Habib Rizik kemarin itu kan. Tapi ada satu yang nggak kuterima itu. Dibilangnya Indonesia kalau sempat ada 3 aja model kayak Habib Rizik ini, terjadi revolusi nih. Revolusi yang kayak mana Bang? Revolusi yang ke arah positif atau revolusi yang menghancurkan? Bagus-bagus lah kalau bikin statement. Jangan blunder lagi bos. Malu kita nanti. Kemarin udah blunder itu apa Hasan Nasbi, katanya blunder ya kan. Sekarang Wakil Menteri blunder lagi, nanti bahaya Bib. Apa bos? Ya. Itu tak kenapa jujur aja aku bilang kemarin bukannya bilang apa Raffi Ahmad di situ ya, pulang dari situ dibully dia. Immanuel Ebenezer mungkin mudah-mudahan kau nggak dibully bos. Mudah-mudahan. Aduh, tapi jadi pertanyaan begini loh, jadi pertanyaan ya. Kenapa dari mulai pelantikan kemarin sampai sekarang Bapak Prabowo nggak pernah sekalipun jumpa sama Habib Rizik? Padahal dari dulu ya kan 2014 2019 ya, ini Habib Rizik ini mengumandangkan Bapak Prabowo ya kan. Bisa dikatakan ya tiada hari tanpa Bapak Prabowo. Begitu juga tim pemenangannya si Bapak Prabowo dulu 2014 2019. Tiada hari tanpa Habib Rizik. Tiada hari tanpa Abdul Somad. Ya, tapi itulah dia ya. Ya kalau misalnya kita nggak melarang ya tokoh-tokoh agama bersentuhan dengan dunia politik, tapi paling tidak sebagai penasihat aja lah, jangan jadi praktisi ya kan. Apalagi penghasut. Aduh, Bit, masih ingat nggak Bit Sampurasun Bit? Sampurasun. Habib bilang kemarin campur racun kan Bit? Marah. Tapi ya itulah dia. Mungkin itu keselio lidah, Habib. Jadi seperti itulah Habib keselio lidah. Begitu juga lah mungkin keselio lidah Gus Fuad Pleret. Tapi masalah Sampurasun itu kan sampai sekarang kan udah nggak bergaung lagi, Bib. Itu artinya apa? Ya, walaupun pada saat itu masyarakat
Pasundan termasuk Opung Parbelak marah besar karena Habib bilang campur racun, ya kan? Ya, Sundan nih bos. Jangan ditantang tuh bahasa Sunda, budaya-budaya Sunda ke abdi teh nyaho. Ya, walaupun marah tapi kita lihat bagaimana pemaafnya ya masyarakat saudara-saudara saya yang dari tanah Pasundan. Tapi maaf, Bit, belum tentu gubernurnya memaafkan. Kang Deddy ngamuk. Kita mendewa-dewakan mereka. Kita mendewa-dewakan leluhur mereka. Kita lebih menghargai mereka daripada leluhur kita sendiri. Kang Deddy, betul, top. Kita menyanjung-nyanjung budaya mereka. Tapi logatnya nggak Batak pun. Ya kan begitu kan? Jadi Kang Deddy Mulyadi itu marah besar. Oleh karena apa? Oleh karena beliau itu sebagai seorang pemimpin, apalagi di Jawa Barat, yang harus dihargai, yang harus dihormati, ya. Itu cari gara-gara si Habib ini. Kan begitu kan? Nah, sekarang bukannya bilang apa, Bib? Jadi berbuntut juga kan? Kalau nggak salah markas FPI di Megabendung bakal dibongkar itu, Bib. Masalah izin katanya, izin bangunannya katanya nggak ada karena daerah itu daerah resapan air, ya kan, bukan gara-gara sentimen loh, Bib. Ya Bib, jadi aduh ya. Gak usah lah kita itu memecah belah lagi, Bib. Udahlah, cukuplah zaman Belanda kita dipecah belah. Bib, masih mau pulang, Bib. Apa namanya, ke kampung halaman. Jangan pernah lupakan sejarah. Itu kan kata Rocky Gerung. Iya, itu dia bagaimana sih sejarah kedatangan mereka. Ya, aku sih sebetulnya salah seorang yang sangat concern dengan sejarah, tapi biarlah sejarah itu menjadi cerminan, kan begitu. Ibaratkan kaca spion, sekali-sekali aja kita tengok, kan begitu. Ada pernah kalian tengok orang naik mobil kaca spion aja dilihat? Enggak kan? Kapan majunya? Sedangkan kita atre mundur, contohnya kaca spion itu kita tengok kadang-kadang juga ngelihat ke depan, kan begitu. Itu dia ya. Jadi untuk teman-teman ya yang ada di PWI ya di seluruh Indonesia ya, pejuang Wali Songo Indonesia ya, tolong dijaga emosi ya, tolong diredam kemarahannya, tolong diredam ya kemurkaannya. Tapi kalau udah nggak bisa lagi, aku pun mau bilang apa? Ih, provokasi kok, Bung. Aku tadi kan sudah nasihati, kasih masukan. Ya kan begitu kan, kalau kasih masukan contohnya kita nasihati. Misalnya anak kita, nak jangan kau merokok ya, tapi sembunyi-sembunyi merokok. Jangan berantem kalian, nggak mau dibilangin berantem juga. Hanya memberi masukan. Kan begitu. Opung ini berat sebelah. Bukan berat sebelah. Ada dari tadi aku memojokkan kaum habaib. Enggak, Kak. Ku bilang kaum Habib ada juga yang baik, tapi sedikit. Itu kan contoh pembelaanku. Ya sekarang begini saja, secara statistik. Coba, secara statistik ya, kiai-kiai dari kaum Habib dan juga kiai-kiai dari yang bukan kaum Habib lebih banyak mana? Kan aku kan bukannya sedang merendahkan, bukan. Kita berbicara statistik. Banyak kali ya pamu. Apa namanya, kelat-kelit buku. Pandai kali kau bersilat lidah. Inilah hasil dari kebanyakan nonton channel Rocky Gerung. Bagaimana caranya dia bisa nggak ditangkap polisi? Begitu juga Opung Parbelak berbicara sesuai dengan aturan supaya apa? Supaya tidak melanggar hukum. Kan begitu. Masa orang yang mengerti hukum ngomongnya pun juga melanggar hukum? Kan nggak boleh kan? Begitu juga orang kalau sudah beragama, jangan pernah kita melakukan tindakan-tindakan yang keluar dari norma-norma agama. Itu yang normal, itu yang wajar, itu yang seharusnya. Masa
polisi lalu lintas ditabrak lampu merah, kan nggak lucu. Atau polisi lalu lintas misalnya contohnya parkir dia itu di apa namanya di tempat yang tidak seharusnya, kan nggak lucu. Kecuali ada hal-hal emergensi, kan begitu ya kan. Nah, jadi untuk teman-temanku ya, ingat ya, baik ini pendukungnya Habaib, pendukungnya Rizik Syihab, jangan mau terpancing emosi. Jangan mau kalian diajak-ajak perang. Pikirkan di rumah, dapur masih berasap enggak? Itu dia. Ya sebelah sana pun juga jangan mau kalian itu diprovokasi ya. Tahunya aku kalian itu apa namanya marah, bukan terprovokasi. Kalian itu marah. Oleh karena apa ya? Oleh karena perkataannya Habaib ini yang apa namanya yang mengajak-ngajak perang. Aku tahu. Aku pun marahnya, ya kan. Tapi cuman mana? Aku sendiri nggak bisa mengekspresikan kemarahanku. Berapa kali aku marah di konten, diketawainya. Nggak cocok kau marah pun katanya ya. Ya kan begitu kan. Tapi Opung Parbelak terpanggil untuk pagi hari ini mengangkat isu seperti ini ya untuk apa? Ya untuk jangan pernah terpancing untuk memusuhi bangsa sendiri. Bisa bahaya ini ya. Apalagi yang mau ditiru generasi penerus kita. Itu kan pasti generasi di atasnya. Kalau generasi di atasnya itu suka perang, berarti generasi penerusnya itu pasti juga akan suka perang. Jangan mau kita dihancurkan, oke? Jadi untuk bapak-bapak ya, yang di bapak-bapak penegak hukum ya, tolong Pak ditindak dulu Pak ya. Untuk ya orang-orang yang memprovokasi, tolong Pak segera ditindak, apalagi yang ngajak-ngajak perang. Iya. Tindak, kalau ditindak itu kan bukan berbicara harus dipenjara. Tapi tindakan itu kan bisa berupa pendekatan persuasif, kan begitu kan? Setuju kan? Itu dia. Dan juga Habib tolong dikurangi mengeluarkan statement-statement yang memicu emosi daripada masyarakat yang ada di bangsa ini gitu loh ya. Seperti misalnya mengatakan bahwasanya Provinsi Jawa Barat akan menjadi provinsi berhala. Nggak boleh itu. Dibilang katanya tolong ditindak tegas. Kalau misalnya nggak ditindak tegas, kenapa rupanya? Karena kepolisiannya kafir. Karena Kapolri kafir. Karena non-muslim itu Bapak Listio Sigit. Nggak ada urusan, Bib. Jangan bawa-bawa masalah agama. Begitu juga pilkada. Apa dibilangnya? Ya kemarin itu. Walaupun kita kalah pilkada, tapi pergerakan Islam jangan berhenti. Apa urusannya pergerakan Islam dengan pilkada, Bib? Pilkada itu politik, Bib. Jadi kurang-kurang yang mengeluarkan statement-statement yang provokatif seperti itu, gitu loh. Ini Opung Parbelak ini belum marah kali nih, Bib. Ibaratkan contohnya kalau Mi pedas masih level 1 ini, Bib. Belum masuk kita level 5 ini. Ya, kalau misalnya ada yang mau disuruh ngasah golok sama si Habib, jangan mau. Jangan mau, simpan aja di rumah untuk nebas leher ayam itu, bukan untuk manusia itu. Waduh, sedangkan menggunakan nilai-nilai normatif untuk memprovokasi orang, ya itu nggak boleh. Apalagi nilai-nilai agama, Bib, nggak boleh, Bib. Dengan alasan apapun. Tapi kalau memang mau lepas candu, ya tahu kalian lepas candu, apa namanya udah nggak tertahankan lagi, ya udah ajak ke luar negeri aja lah. Tapi jangan lupa aja itu Bahar Smith. Aja, jangan ditinggalkan di sini. Agak repot juga kami ngurusinnya ini. 11-12 kalian, Bib. 11-12. Saya di penjara 13 kali untuk memikirkan rakyat. Ku dengar orasinya itu. Bukan ceramah, itu orasi kalau ku bilang. Boleh di penjara dia gara-gara memukuli anak orang ya. Memikirkan rakyat. Udahlah ya. Aku tahu apa yang kalian lakukan semua. Untuk teman-temanku ya, selama ini Opung Parbelak tidak bersuara bukan karena Opung Parbelak tidak memperhatikan, bukan karena Opung Parbelak tidak mengetahui, dan bukan Opung Parbelak cuek ya untuk masalah ini ya. Tapi kemarin itu aku masih membatasi diri. Tapi kalau untuk seperti ini ya, karena ada ada tanda-tanda perpecahan, kayaknya aku nggak bisa biarkan ya. Jadi tetap jaga keutuhan NKRI, jangan mau diprovokasi, dan tetap NKRI harga mati, oke? Jadi sekian dulu dari Opung Parbelak. Salam NKRI harga mati. Salam. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton videonya. Itulah keseruan Opung Parbelak membahas dan mengomentari tentang Habib Rizik Syihab.
Gimana menurut pendapat teman-teman? Nah, apabila teman-teman ada saran atau ada pendapat, silahkan komen di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa.